Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih menitipkan pada kita sekalian kekuatan iman, Islam dan ihsan. Alhamdulillah, Allah masih memberikan pada kita sekalian panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dengan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang Allah masih berikan pada kita sekalian, nikmat iman, Islam, ihsan, panjang umur dalam keadaan sehat, alhamdulillah, sampai saat ini kita masih dapat melakukan berbagai macam aktivitas, baik aktivitas kita dalam upaya mencari nafkah, memperbaiki hidup karena kita masih berada di alam dunia, atau aktivitas kita dalam upaya mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan jalur ibadah, mencari jalan akhirat. Kita berharap mudah-mudahan semua aktivitas yang kita lakukan selama ini semuanya dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan dari semua amal-amal ibadah yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amal di antara amal-amal yang baik yang kelak kita berharap dengan amal itulah Allah menurunkan rahmatnya pada kita sekalian. Karena rahmat Allah lah Allah menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Sekali lagi mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Seiring dengan bergulirnya waktu, bergulir pula fenomena dan peristiwa. Kadang yang satu datang, yang lain akan hilang. Semuanya muncul dan tenggelam. Bagi orang-orang yang tak mau mengerti tentang waktu dan peristiwa, mereka akan menganggapnya sebagai suatu yang biasa dan lumrah, menganggapnya sebagai suatu hukum alam yang memang harus terjadi, tanpa memberikan kesan dan arti yang mendalam akan adanya suatu peristiwa. Tapi bagi orang-orang yang memahami tentang waktu dan peristiwa, pasti mereka akan menjadikannya waktu dan peristiwa itu sesuatu yang paling sangat berharga. Begitu pula dengan hari ini. Hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Jumat ini adalah Jumat yang terakhir di bulan Sya'ban. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bagi orang-orang yang tak mau mengerti tentang datang dan tidaknya bulan Ramadan,
bagi dia datang dan perginya sama saja. Tapi bagi orang-orang yang mau mengerti tentang apa yang ada di bulan Ramadan, dia sangat amat mengharapkan kedatangannya. Seperti hanya telah kehilangan anaknya yang sudah lama tidak pernah ketemu. Datang, pasti dia akan merangkulnya, merindukannya. Begitu pula dengan hari ini. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Bahkan bukan cuma hanya umat Islam yang menunggu kedatangannya Ramadan, orang-orang non-Islam pun menunggu kedatangannya bulan Ramadan. Bagi kita, orang-orang Islam menanti datangnya bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa jika kita mau perbandingkan dengan 11 bulan yang ada. Kenapa? Li'annal mujtami'ah, li'annal hasanat mujtami'ah, karena kebaikan terkumpul. Wa ta'atu maqbulah, ketaatan diterima. Wa da'awatu mustajabah, doa dikabul. Bahkan wa dzunub maghfirah, dosa-dosa terampuni. Bahkan wal jannatu mushtaqatun, surga merindukan tentang Ramadan. Bagi kita Ramadan adalah istimewa. Kenapa? Karena di dalamnya banyak hal yang mesti kita lakukan. Kenapa? Karena di dalamnya penuh dengan berbagai macam peristiwa dan peristiwa. Para salafus saleh, para ulama-ulama terdahulu ketika datangnya bulan Ramadan, sebelum datangnya saja 3 bulan menjelang datangnya bulan Ramadan, dia senantiasa berharap pada Allah dengan selalu berdoa dengan doa yang disampaikan Rasulullah SAW. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab. Bukan cuma hanya bulan Rajab, juga beliau senantiasa berdoa wa barikna fi Sya'ban, berkahi kami di bulan Sya'ban. Rajab dan Sya'ban, Rajab sudah terlewati, Sya'ban kita sudah hampir berakhir. Tapi beliau, para salafus saleh senantiasa berdoa, wa ballighna, sampaikan kami ya Allah, wa ballighna, sampaikan kami ya Allah Ramadan, dengan bulan Ramadan, mengharapkan datangnya bulan Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jangankan datangnya bulan Ramadan, kita melakukan berbagai macam aktivitas, bergembiranya saja. Man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadu 'ala nar. Barang siapa yang merasa bergembira datangnya Ramadan, gembira, ya Allah, Ramadan akan datang sebentar lagi, marhaban ya Ramadan, selamat datang ya, bergembira saja. Maka harramallahu jasadu 'ala nar, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Bergembiranya saja. Apalagi di saat kita memasuki Ramadan, kita mampu untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Keistimewaan Ramadan bagi kita adalah bagi orang-orang yang mau memanfaatkan kesempatan Ramadan nanti dengan menambah amal-amal dan amal. Apalah artinya Ramadan yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh kita, tapi manakala kita sudah memasuki Ramadan, ternyata tidak ada penambahan amaliyah yang signifikan. Begitu-gitu juga di luar Ramadan seperti itu, memasuk Ramadan seperti itu. Di luar Ramadan kita biasa sholat lambat-lambat, memasuki Ramadan sama saja lambat. Azan sudah berkumandang di masjid, tapi kita masih santai saja. Paling tidak di Ramadan cuma hanya menunggu waktu berbuka puasa dengan waktu datangnya Ramadan. Sementara Ramadan adalah istimewa bagi kita. Maka karena keistimewaannya, mari kita sama-sama tingkatkan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan. Jangan sampai samakan Ramadan dengan bulan-bulan yang saat ini kita berada. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadisnya, raghima anfu rajulin, celaka manusia in dakhala Ramadan, apabila sudah masuk Ramadan, wa tamma Ramadan, tahu-tahu Ramadan berakhir, falayughfarullah, tapi ternyata tidak mampu untuk menghapuskan dosa-dosa. Lebaran ditunggu,
Sudah masuk Ramadan santai saja. Tahu-tahu sudah pertengahan masih santai saja. Bahkan tahu-tahu berakhir besok Idul Fitri. Berakhirnya Ramadan santai saja. Padahal Ramadan adalah segala-galanya. Dia tidak pernah memperhitungkan waktunya. Akan sampaikah dia pada Ramadan yang akan datang. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi kita ketika menghadapi Ramadan. Paling tidak ada 4 persiapan bagi kita ketika menghadapi Ramadan. Manakala 4 persiapan ini sudah ada pada pribadi kita, maka alhamdulillah. Tapi manakala belum, mari kita persiapkan. Pertama adalah persiapkan menghadapi Ramadan dengan qalbiyah, hati kita. Kekuatan hati, kekuatan keyakinan, kekuatan keimanan inilah yang mampu untuk melaksanakan ibadah Ramadan, untuk terus mau meningkatkan amal dan amal. Karena Ramadan yang dipanggilnya saja adalah bukan orang Islam, bukan ya ayyuhal Islam, tapi ya ayyuhallazina amanu. Hei orang-orang yang beriman, yang dipanggilnya beriman. Kekuatan iman itu bukan pada otak, kekuatan iman ada pada hati seseorang. Maka mampu atau tidaknya mereka, orang-orang yang ketika dipanjangkan umurnya memasuki Ramadan mau meningkatkan amal-amal kebaikan, tergantung pada sejauh mana kekuatan iman yang ada pribadinya. Ada orang yang kuat imannya, beliau bekerja di terik matahari tapi ternyata masih mampu melakukan puasa Ramadan. Ada orang yang cuma hanya diam di rumah saja, tidak kepanasan, bahkan kerjanya di AC, tapi Ramadan tidak mampu untuk melakukan peningkatan ibadah. Puasa saja tidak kuat. Semuanya ini tergantung sampai sejauh mana kekuatan iman pada pribadi kita. Dan itu ada dalam qalbu kita. Yang pertama. Yang kedua adalah badaniyah. Karena Ramadan adalah puasa badaniyah, maka secara tegas yang harus kita lakukan adalah jaga kondisi badan kita. Untuk apa? Agar pada saatnya di bulan Ramadan kita mampu untuk melakukan, khusus yang berkaitan Ramadan adalah puasa. Karena ibadah-ibadah yang lain di luar Ramadan ada. Sholat berjamaah ada, kemudian sodakoh ada, mau apa saja ada, baca Quran. Tapi Ramadan dihususkan, yakni dengan pelaksanaan ibadah puasa. Dan itu mampu atau tidaknya seorang melakukan ibadah puasa tergantung sampai sejauh mana sehat atau tidaknya badan kita. Maka jaga kesehatan bagi kita agar pada saatnya Ramadan kita mampu melakukan. Yang keempat, tak lain dan tak bukan adalah fiqhiyah. Apa itu? Ilmu yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Jangan pada saatnya kita sudah memasuki Ramadan baru mencari-cari apa hukum Ramadan, apa hukum puasa, apa yang membatalkan puasa, apa hikmahnya dan segala macam. Bukan waktunya di bulan Ramadan. Nanti kita cuma tinggal melaksanakan. Saat inilah kita sudah persiapan. Cari buku-buku yang berkaitan dengan Ramadan. Apa rukun puasa, apa yang membatalkan puasa, apa fadilah membaca salawat di bulan puasa, apa fadilah mengeluarkan sedekah di bulan, apa fadilah membaca Al-Quran. Terus kita cari. Ketika kita sudah tahu, maka di bulan Ramadan kita tinggal mau untuk melaksanakannya. Dan itu tergantung pelaksanaan dari ilmu yang kita dapatkan. Malasnya kita melakukan ibadah di bulan Ramadan karena kita tidak tahu fadilah apa yang terkandung dari apa yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, tidak kalah pentingnya dari qalbiyah, badaniyah dan ilmiah, yakni maliyah, harta, finansial. Kita kumpulkan uang dalam 1 tahun 11 bulan. Untuk apa? Untuk 1 bulan. Tapi ternyata di dalam 1 bulan pun kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Bahkan orang-orang ketika mengakhiri Ramadan pun meninggalkan kewajiban yang melaksanakan ibadah puasa demi untuk mencari finansial. Sudah berpikir bagaimana nanti saya harus mudik. Lebih-lebih pemerintah sekarang sudah memperbolehkan untuk mudik. Bagaimana saya nanti mudik, bagaimana saya membelikan baju, bagaimana. Akibatnya apa? Otak dipikirkan bukan untuk menambah ilmu pengetahuan, menambah amal-amal kebaikan di bulan Ramadan, tapi dipikirkannya hanya untuk mencari keuangan. Bagaimana pada saatnya nanti Ramadan, akhir Ramadan, kita bisa melakukan silaturahmi dan paling tidak memang bagus. Tapi yang paling utama, melakukan, mencari nafkah, memiliki harta,
di bulan Ramadan agar kita pada saatnya mampu untuk melakukan sedekah, memberi takjil kepada orang-orang yang berpuasa, memberikan segala sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka insya Allah manakala ini kita sudah miliki, maka Ramadan akan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya dengan berucap marhaban ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan, kita berharap mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita dalam keadaan sehat, memberikan peluang bagi kita untuk terus sama-sama meningkatkan ibadah dan ibadah. Dan kita berharap mudah-mudahan semua amal-amal ibadah yang kita lakukan selama ini, hari ini, hari yang akan datang, atau mungkin pada saatnya di bulan Ramadan, kita berharap mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa aujabana bit taubati wal istighfar minaz dzunubi wal ma'asam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadil hadi ila sabilil huda 'alad dawam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jawil fadli wal karam. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha bi fi'lil ma'murat wa ijtinabil manhiyati wal haram wa aqsiru ayyuhan nas minad du'a bit tadarri wal khusyu' ila Allah fi jami'il layali wal ayyam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafil muhammad bi rahmatika ya rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Was'alu min fadli ummatikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.